Baik, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kuliah kita. Kita akan bahas mengenai pemasakan. Dulu kita sempat membahas, tetapi sepertinya belum tuntas. Makanya kemudian ini harus kita lanjutkan karena ini juga masuk dalam materi UTS. Jadi kita harus lanjutkan dulu. Untuk materi UTS itu dari awal pertama sampai yang terakhir ini. Hmm. Baik. Ini dulu sudah pernah kita bahas ya. Memasak. Memasak itu apa? Proses memanaskan dengan tujuan menghasilkan makanan yang lebih enak. Kok bisa lebih enak? Ya karena teksturnya berubah, warnanya berubah, rasanya berubah, aromanya juga bisa berubah. Nah, memasak itu secara umum gitu ya, kita butuh wadah dan alat yang digunakan untuk memasak. Ya, jadi dan memasak sendiri itu membutuhkan media kadang-kadang. Pada proses perebusan atau pengukusan itu kita menggunakan air. Atau mungkin di proses yang lain seperti blanching. Dulu kita pernah bahas ya, blanching itu mencelupkan dalam air panas atau memasukkan dalam wadah berisi uap panas. Itu blanching. Kemudian ada menggoreng. Menggoreng itu medianya minyak. Kemudian ada memasak tapi tidak menggunakan media atau medianya itu udara, yaitu membakar, memanggang, misalnya kayak di oven itu ya, atau menyangrai. Kalau menyangrai itu kan hanya pakai wajan dipanasi, kemudian yang akan disangrai itu ditaruh di dalamnya, kemudian diaduk. Tujuan memasak itu adalah membuat makanan siap untuk disantap. Kemudian mengubah sifat sensorik makanan menjadi lebih disukai, mematikan bakteri penyebab bahaya, dan menyiapkan bahan untuk proses pengolahan lebih lanjut. Menyiapkan bahan untuk proses pengolahan lebih lanjut, ini misalnya ya, kalian mau bikin hmm, sebentar yang prosesnya agak rumit itu misalnya kalian akan membuat telur balado misalnya. Nah, itu kan telurnya direbus dulu atau diceplok dulu kan. Setelah saya diceplok, selesai direbus, sebenarnya bisa dikonsumsi. Tapi kemudian kita campur dengan bumbunya. Nah, baru jadi balado. Jadi, perebusan telur, penceplokan telur itu adalah menyiapkan bahan untuk proses pengolahan berikutnya. Baik, untuk yang sudah hadir, silahkan segera menuliskan nama dan NIM di kolom chat. Ini sudah saya record, jadi nanti akan tersimpan. Silakan bisa dimulai sekarang. Baik, blanching. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi bahan dicelup dalam air panas atau dikukus, tetapi tidak sampai matang. Jadi cuma dicelup beberapa detik atau dikukus beberapa detik. Tujuannya itu membuat enzim menjadi tidak aktif dan juga mematikan bakteri atau mikroorganisme yang ada pada permukaan saja. Tidak bisa mematikan yang ada di bagian dalam karena waktunya itu terlalu singkat. Lensing sering digunakan ketika kalian misalnya punya tauge mau dibikin soto ya, itu kan dicelup dalam air panas. Punya kacang panjang mau dijadikan pecel, nah itu kan juga dicelup dalam air panas. Kemudian yang berikutnya perebusan.
Perebusan itu adalah pemanasan bahan, dimasukkan dalam cairan panas, bisa air, bisa santan, bisa susu, atau larutan yang lain, dipanaskan, kemudian bahannya dimasukkan sampai mendidih pemanasannya. Nah, perebusan ini menyebabkan perubahan warna, perubahan tekstur, dan juga terjadinya difusi dan osmosis. Apa itu difusi dan osmosis? Kalau difusi itu zat terlarutnya, jadi kalau air gula misalnya, itu gulanya itu pindah dari yang kadarnya tinggi ke kadarnya rendah. Kalau osmosis itu pelarutnya pindah dari yang encer ke yang kental. Dari yang kadar pelarutnya lebih banyak menuju ke yang kadar pelarutnya lebih sedikit. Nah, kejadian ini melibatkan sebuah membran yang namanya membran semi-permeabel. Jadi membran semi-permeabel itu semacam penghalang yang selektif. Hanya molekul tertentu yang bisa lewat dan ada molekul yang tidak bisa lewat. Jadi seperti itu. Contohnya ini. Ini adalah membuat tempe bacem atau tahu bacem gitu, saya agak lupa. Oh, tempe. Tempe direbus dalam larutan gula. Ini waktunya ini 0, 30, 45, 60. Ada 3 larutan gula yang dipakai, 0%, 10%, 20%. Kemudian diukur kadar airnya antara 0 sampai 60 menit. Seperti yang kita tahu, kalau kita merebus tempe dalam air gula, maka air gulanya itu nanti akan masuk ke dalam tempe sehingga tempenya menjadi lebih manis. Pertanyaannya, bagaimana dengan airnya? Air dari rebusan, media rebusan itu masuk ke tempe atau justru malah keluar dari tempe? Pertanyaannya kan itu. Nah, sekarang kita lihat yang 10%. 10% itu yang titik-titik ini. 30 menit pertama itu terjadi kenaikan kadar air. Kemudian setelah itu naik, tapi ya tidak terlalu drastis. Apa artinya? Airnya naik. Berarti kadar air dalam tempe itu lebih rendah daripada kadar air dalam gula. Sehingga kadar air dalam tempe itu lebih rendah daripada larutan glukosanya. Sehingga air dari larutan glukosa itu nanti akan masuk ke dalam tempe. Kalau yang nol itu jelas, glukosa nol berarti kan tanpa gula. Ketika tempe itu direbus pakai air saja, nanti akan terjadi peningkatan bobot isi. Kok bisa? Ya karena airnya masuk ke dalam tempe. Hal yang berbeda terjadi ketika larutan gulanya itu 20%. Ketika larutan gulanya 20%, justru air dari tempe lah yang keluar. Jadi kadar air dalam tempe berkurang karena dia keluar dari tempe masuk ke larutan gula. Sehingga yang terjadi adalah kadar air tempenya berkurang. Ketika kelembabannya naik atau kadar airnya naik, maka peristiwa itu adalah difusi. Tapi ketika kadar airnya turun, peristiwa yang terjadi adalah osmosis. Mudah-mudahan bisa dilihat. Berikutnya perubahan warna. Perubahan warna yang banyak kita bahas memang adalah pencoklatan. Ini satu contoh. Nanti kalau kita masak itu berubah menjadi coklat. Ya, awalnya kalau daging sapi itu kan merah.
merah kecoklatan ya. Warna merah pada daging itu berasal dari mioglobin. Mioglobin merupakan protein larut air yang mengikat zat besi. Perebusan yang kita lakukan menyebabkan mioglobin terdenaturasi menjadi metmioglobin yang warna coklat. Jadi itu yang berikutnya perubahan warna pada sayuran. Warna hijau dari sayuran itu berasal dari klorofil. Klorofil ini itu mudah terdegradasi, mudah turun. Kenapa? Suhu tinggi dan pH yang rendah. Ketika kita merebus sayur, maka kita menerapkan suhu tinggi. Ketika kita mengolah sayur, itu kadang-kadang kita memberikan asam, tomat, seperti itu. Dan itu juga bisa menyebabkan perubahan warna. Ya, karena pH yang rendah itu juga menyebabkan perubahan warna. Dari hijau menjadi hijau kecoklatan. Kemudian perebusan juga mengubah tekstur. Bahan pangan akan menjadi lebih lunak. Kemudian proses difusi menyebabkan peningkatan kadar air. Pada buah misalnya, itu kalau kita rebus, maka pektin dalam jaringan buah itu nanti akan larut ke dalam pelarut. Berikutnya, perebusan itu juga bisa menyebabkan justru lebih keras. Misalnya adonan bakso atau adonan sosis. Bisa air itu nanti akan terdifusi menyebabkan peningkatan viskositas. Air dari adonan bakso nanti akan keluar, baksonya menjadi lebih keras, lebih kental, lebih padat. Saat itulah terjadi gelatinisasi. Dan pada saat proses ini, karbohidrat, protein, dan garam itu punya peran dalam pembentukan tekstur. Nanti kalau kalian membaca skripsi kakak-kakak kalian ya, ketika mereka membahas tekstur misalnya, itu mereka akan mengarahkan ke sini. Faktor apa saja yang mempengaruhi tekstur? Bisa jadi mereka akan membahas proteinnya, bisa jadi mereka membahas karbohidratnya. Tapi jarang yang membahas peran peran garam dalam pembentukan tekstur yang lebih keras. Nah, mengerasnya tekstur daging ini juga kita sebut sebagai denaturasi, perubahan sifat alamiah protein. Nah, sekarang kalau merebus itu efeknya apa terhadap zat gizi? Ini sama seperti pemanasan yang lain ya. Protein itu kalau larut air, bahan makanannya kita rebus sementara banyak protein larut airnya, maka ya jelas proteinnya nanti akan berkurang. Kemudian sifat proteinnya juga berubah, strukturnya berubah. Kemudian nilai cernanya juga berubah. Manfaat bagi tubuh kita juga berubah. Nanti kalian mungkin perlu belajar lagi, terutama ketika kalian belajar ini deh, perubahan-perubahan yang terjadi pada protein. Dia larut di mana, suhunya berapa. Itu ada di materi analisis zat gizi. Karbohidrat juga mengalami proses dan perubahan yang mirip dengan protein. Kalau kadar air, ya tergantung apakah yang terjadi itu difusi atau osmosis. Bisa jadi kadar airnya naik, bisa jadi kadar airnya turun. Seperti contoh tempe direbus pakai air gula tadi. Kemudian lemak terlarut. Nah, kalau lemak terlarut ini berikatan dengan komponen yang lain seperti protein, nah nanti bisa juga terlarut dalam air pada akhirnya.
Kemudian yang terakhir, volatil. Volatil itu yang mudah menguap. Jadi kalau komponen bahan pangan itu volatil, mudah menguap, sementara kita panaskan, ya berarti dia akan menguap. Kadarnya akan turun. Nah, ini itu sama seperti tadi ya. Tempe dalam larutan glukosa, waktunya sama, tetapi ini yang diukur adalah proteinnya. Pada glukosa 0, air tok, itu terjadi ya naik turun seperti ini, tapi relatif datar. Kemudian ketika kita menggunakan glukosa 10% atau 20%, itu terjadi penurunan kadar protein. Sekarang menggoreng. Menggoreng itu yang digunakan medianya adalah minyak panas. Yang terjadi adalah perubahan tekstur, flavor, dan aroma, serta nilai gizi. Penggorengan itu ada dua, lambat dan cepat. Kalau lambat, suhunya rendah tapi waktunya lama. Kalau cepat, suhunya tinggi tapi waktunya cepat. Sebelum kita bicara apa dampaknya, ini sebenarnya masalah selera ya. Ada orang yang lebih suka misalnya goreng ikan gitu ya. Ada yang lebih suka minyaknya tidak terlalu panas, tetapi waktunya lama. Tapi ada juga yang lebih suka minyaknya panas, waktunya sebentar. Kalau minyaknya panas, itu nanti biasanya ikannya jadi lebih kering, tidak juicy, tidak berair. Baik, minyak panas itu nanti akan kontak dengan permukaan bahan pangan, sehingga ikatan antar molekul bahan pangan menjadi lemah dan renggang. Minyak panas masuk ke dalam bahan pangan, supaya terjadinya transfer panas dari minyak ke bahan pangan. Nah, minyak itu kan, nah tadi nanti akan masuk ke sela-sela atau pori-pori bahan pangan, memaksa air yang ada di dalam itu keluar, menguap, ya, kemudian mengisi pori-pori bahan pangan, sehingga ketika selesai penggorengan, minyak itu nanti bisa kita jumpai tidak hanya di permukaan bahan pangan, tetapi juga di bagian dalam dari bahan pangan yang kita goreng. Nah, kalau suhunya tinggi, minyak yang kita gunakan suhunya tinggi, itu akan membentuk kerak atau lapisan keras di bagian luar dari yang kita goreng. Misalnya kalian goreng ikan pakai suhu tinggi, ya nanti permukaan ikannya akan mengeras. Yang perlu diwaspadai adalah kalau proses pembentukan kerak itu terlalu cepat, maka efeknya justru bagian luar itu mengeras, sehingga minyak dari luar itu justru nggak bisa masuk ke dalam bagian dalam, masuk ke bagian dalam dari ikan yang kita goreng. Nah, bagian luarnya mengeras. Nah, kok bisa? Nah, ya karena bagian luarnya mengeras, kemudian pori-porinya menutup. Tidak hanya minyaknya tidak bisa keluar, tetapi air dari dalam juga tidak bisa keluar. Tidak hanya minyaknya tidak bisa masuk, tapi air dari dalam tidak bisa keluar juga. Kalau kita menggunakan suhu yang terlalu. Nah, proses mengerasnya permukaan bahan pangan akibat pemanasan penggorengan suhu tinggi tadi, inilah yang kita sebut sebagai gas hardening. Bagian luarnya keras, bagian dalamnya itu masih basah. Sehingga bagian luarnya itu matang, tapi bagian dalam seringkali tidak matang. Nah, pada beberapa budaya atau beberapa kelompok masyarakat, itu kalau sudah terlalu keras di bagian luar, sudah terjadi gas hardening di bagian luar, itu nanti apinya dikecilkan, jadi tetap digoreng, tetapi dengan suhu rendah, waktu agak lama. Dengan cara itu kita bisa mengurangi air yang ada di dalam bahan yang kita goreng itu.
Jadi metodenya goreng dulu dengan suhu tinggi, begitu tampak mengeras bagian luarnya, itu apinya dikecilkan. Ada yang seleranya memang seperti itu, bagian luarnya eh, kering, bagian dalamnya masih basah. Sekarang perubahan flavor dan warna. Nah, ini kita dulu pernah belajar reaksi Maillard. Reaksi Maillard itu membentuk melanoidin yang memberikan warna yang unik, berbeda dari kondisi awal. Kalau kita goreng ayam, ya berarti nanti muncul keemasannya. Kalau kita menggoreng ikan, muncul keemasannya, warna keemasan. Kemudian, flavor atau cita rasa itu kombinasi dari berbagai komponen. Salah satunya adalah hasil dari reaksi Maillard. Nah, komponen hasil dari reaksi Maillard itu di dalamnya ada aldehid, ada pirasin yang nanti akan menentukan cita rasa dari makanan yang kita goreng itu tadi. Baik, ini teorinya seperti tadi ya. Jadi, kalau ini kita menggoreng sesuatu, suhu 120, 130, 140, waktunya antara 0 sampai 15, kemudian dilihat kadar air di dalam bahan makanan itu. Misalnya kita goreng tahu, gitu. Suhu 120, 130, 140. Apa yang terjadi pada suhu 100? Ini agak-agak sulit dibaca ya, karena ternyata tidak runtut. Jadi 130 malah yang ini, 120 yang ini, 140 yang ini. Tapi secara teoritis 140 itu nanti akan membentuk case hardening, mulai membentuk case hardening di bagian luarnya, karena suhunya relatif lebih tinggi. Nah, ini proteinnya. Kalau ini tadi kadar airnya, kalau ini proteinnya. Di sini lebih, oh ini mirip-mirip juga ya, kurang teratur hasilnya. Jadi 140 justru malah yang ada di. Nah, sekarang menggoreng itu bagaimana? Menggoreng itu ada dua, digoreng dengan metode atmosferik, jadi kondisi penggorengannya itu terbuka, air bisa, udara bisa keluar masuk dengan mudah. Sementara ada juga penggorengan vakum, digoreng tapi udara yang ada di wajannya itu disedot keluar. Nah, bedanya penggorengan vakum itu menyebabkan air itu bisa keluar lebih cepat daripada penggorengan atmosfer. Karena udara yang ada uap airnya itu nanti langsung disedot keluar. Penggorengan vakum itu kalau hasilnya itu seperti kalau kalian beli keripik apel itu. Nah, itu hasil penggorengan vakum itu. Buah dalam kondisi basah digoreng tapi udaranya itu disedot. Nanti akan menghasilkan buah yang renyah. Kemudian pemanggangan. Pemanggangan itu juga sama seperti menggoreng, diberi menggunakan suhu cukup tinggi, tetapi tidak menggunakan media. Jadi media penghantar panas yang kita pakai itu ya udara panas. Itu ya pemanggangan seperti itu. Nah, pemanggangan ini membutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk mencapai kondisi case hardening dibanding penggorengan. Pemanggangan juga sama seperti penggorengan, mengubah flavor dan warna, tekstur, serta nilai gizi.
Flavor dan warna juga disebabkan karena reaksi Maillard. Jadi ketika reaksi Maillard terjadi, itu ternyata ada 1.200 komponen pembentuk flavor dan warna hasil dari reaksi Maillard. Nah, ada yang unik di sini. Kalau kita manggang daging ayam, manggang daging kambing atau daging sapi, itu kan muncul aroma yang unik ya. Aroma yang unik itu muncul pada suhu di atas 140 derajat. Ini juga sama dari reaksi Maillard tadi. Kemudian tekstur. Kalau kita memanggang sesuatu, misalnya kayak daging ayam dipanggang, itu kan teksturnya berubah ya. Nah, perubahan ini juga dipengaruhi oleh protein. Protein. Perubahannya itu bisa menjadi lebih lunak, dipanggang itu bisa lebih lunak, bisa juga menjadi sedikit lebih keras. Kalau lebih keras itu terjadi karena airnya keluar, sehingga kemudian menjadi lebih kering. Karena lebih kering, dagingnya menjadi lebih keras. Tetapi kalau lebih lunak itu bisa terjadi karena kolagen yang ada pada daging menjadi gelatin. Jadi kalau kalian manggang daging sapi itu kan sering kalian jumpai bagian putih-putih yang seperti lemak tapi sebenarnya bukan lemak. Itu adalah kolagen. Kalau itu kalian panggang nanti dia akan mencair sedikit. Nah, proses itu yang menyebabkan daging menjadi lebih lunak. Makin tinggi suhu pemanggangan, semakin tinggi penguapan air. Seperti biasa ya. Nah, pada suhu 200 itu belum terjadi case hardening pada pemanggangan. Tapi pada suhu 140 itu sudah terjadi case hardening pada penggoreng. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Materi kita sudah selesai. Sudah saya share ke PC. Eh, ujiannya, ujiannya pilihan ganda. Saya agak lupa jumlah soalnya. Karena kemarin yang merekap itu Pak An. Kalau tidak salah, itu 40 soal kalau nggak salah. Pilihan ganda. Jadi silahkan belajar baik-baik. Eh, saya agak lupa yang pilihan ganda itu pangan apa pangan fungsional ya, saya agak lupa. Nanti saya umumkan secara resmi saja atau kalian menjelang ujian boleh bertanya ke saya. Pak, jadinya soalnya pilihan ganda C. Agak lupa ini. Kalau saya tidak salah ingat aset G-nya itu pilihan ETC, tekpannya pilihan ganda, pangan fungsionalnya pilihan ganda itu. Jadi ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Kalau tidak ada, kita tutup sekian kuliah kita pada pagi siang hari ini. Yang belum absen, segera absen. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ini pertemuan terakhir kita sebelum Hari Raya. Mohon maaf kalau selama ini ada kekeliruan atau kesalahan. Semoga Allah senantiasa menerima ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita dengan Hari Raya Idul Fitri yang akan datang. Saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu Terima 2 kasih, menit. Pak. Saya tunggu 2 menit. Kalau tidak absen ya saya end. SMP kayak